Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kalau saat ini kita ada, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah dan kemurahan-Nya yang begitu luar biasa. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan-Mu dan bersyukur untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami percaya ada hal-hal baru, berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak kursus, seminar atau training yang diadakan dengan tujuan untuk mengajar, mengatasi pikiran negatif. Dan ada banyak pula buku yang berisi berbagai cara untuk menghilangkan pikiran negatif dengan cara afirmasi positif, meditasi, dan latihan untuk membangun diri sendiri. Cara seperti ini mungkin kelihatan berhasil bagi sebagian orang di tingkat permukaannya saja. Tapi kenegatifan bukan hanya pertempuran yang terjadi dalam pikiran kita. Ini adalah pertempuran yang juga terjadi dalam roh kita. Semua afirmasi positif dan berbagai cara yang digunakan tidak akan pernah sampai ke tingkat roh. Kita perlu kuasa Tuhan dan ketaatan kita secara pribadi untuk melepaskan diri kita dari segala pikiran negatif yang membelenggu hidup kita. Hal pertama yang kita perlu lakukan untuk mengatasinya adalah dengan mengenali apa saja pikiran negatif yang ada. Alkitab menyebutkan adanya 3 area pencobaan yang menyerang pikiran kita, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua pikiran negatif yang ada bermuara pada 3 hal ini. Kita perlu mengenali di area mana kita seringkali lemah. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5, kita hendaknya menyerahkan semua pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu berdoa dan menyerahkan segala pikiran yang tidak benar di bawah kuasa Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara yang baik dan mulia, serta yang berkenan kepadanya. Patahkan setiap intimidasi dan segala pikiran yang tidak benar, segala intimidasi kuasa iblis dengan kuasa yang dari Tuhan. Hal yang ketiga adalah mengizinkan Tuhan membaharui pikiran kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam ayat ini tertulis, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini berbicara tentang pembaharuan hati dan pikiran kita. Jadi ini sebenarnya bukanlah soal mengatasi pikiran negatif, tapi bagaimana kita memiliki pembaharuan pikiran yang dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Karena itu kita perlu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan dan belajar untuk peka pada suara Roh Kudus yang mengajar kita untuk semakin mengerti akan kebenaran. Kalau kita lebih banyak mengisi pikiran kita dengan hal-hal lain di luar kebenaran firman Tuhan,
Tidak akan mengherankan bila kita akan terus diganggu dengan berbagai pikiran yang negatif. Jangan biarkan itu terjadi, saudara. Tapi mari kita bertindak dengan menggunakan kelengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan, untuk melawan setiap tipu daya iblis yang mencoba untuk menyerang pikiran kita. Saudara dikasihi Tuhan, apa pikiran negatif yang masih mengganggu saudara saat ini? Mari taklukkan itu di bawah kuasa Tuhan. Serahkan kepadanya. Dan isilah terus hati dan pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kebiasaan hidup yang buruk yang menyebabkan kita berpikiran negatif, mari kita ubah cara dan kebiasaan hidup kita. Hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Taatlah pada tuntunan Roh Kudus-Nya yang berbicara di dalam hati kita. Jadilah pemenang-pemenang dalam kehidupan ini, dimulai dengan memenangkan pertempuran dalam pikiran kita sendiri dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus-Nya. Milikilah pikiran Kristus, supaya apa yang kita pikirkan adalah hal-hal yang baik, yang kudus, mulia, dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang heran, yang ajaib, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk hidup benar, dimulai dengan pikiran kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu mengatasi pikiran yang negatif. Kami mengerti dan sadar bahwa hanya oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus-Mu, maka akan terjadi transformasi dalam kehidupan pikiran kami. Tolong kami Tuhan, jamahlah setiap kami, jamahlah hati dan pikiran kami, baharui dengan kuasa-Mu, sehingga kami tidak dikuasai pikiran-pikiran yang negatif yang tidak berkenan pada Tuhan, tapi pikiran kami adalah pikiran yang baik, benar, kudus, mulia, dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, teruslah pimpin kami, agar kehidupan kami selaras dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, pimpin kami dan berikan kami hikmat-Mu, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati-Mu, dan kehidupan kami jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita semua untuk jadi pemenang, dimulai dari pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.